Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini polisi mengungkap sejumlah fakta baru terkait kematian mahasiswi spesialis anestesi kedokteran Undip. Ya, polisi menemukan 9 lembar catatan keluhan korban di kamar kos yang diduga berkaitan dengan kematian korban. Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang terus mengumpulkan bukti terkait kematian Aulia Risma Lestari, mahasiswi spesialis kedokteran Undip di rumah kos Jalan Lempong Sari Raya, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Dari lokasi kejadian, polisi turut menyita buku harian milik korban yang diduga berkaitan dengan kematian korban. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengungkapkan, di 9 lembar halaman buku catatan itu tidak ada keluhan terkait perundungan. Polisi hanya mendapati tulisan tentang keluhan korban kepada Tuhan dan kepada seseorang yang disayangi. Polisi juga sedang menggali motif yang membuat korban nekat mengakhiri hidupnya. Setidaknya ada 9 lembar catatan, tetapi poin di 9 lembar ini dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan mengeluh kesakitan, mengeluh kepada Tuhan. Satu kesimpulan yang kami dapatkan. Kemudian yang kedua, mengeluh kepada seseorang yang dia sayangi, yang saya tidak kuat. Kira-kira begitulah kurang lebih di catatannya. Di 9 halaman itu tidak ada terkait dengan perundungan. Berdasarkan rekam medis, korban memiliki riwayat penyakit saraf kejepit dan pernah menjalani operasi. Dalam buku hariannya, korban juga mengeluh sakit jika kelelahan saat bekerja. Sementara untuk memastikan kebenaran tulisan tangan korban, polisi juga telah mendatangi keluarga korban di Tegal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kasus dugaan perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan program pendidikan dokter spesialis PPDS, telah bergabung bersama kami Ketua Umum PBID Dr. Adip Kumaydi. Selamat pagi Dr. Adip. Assalamualaikum Dr. Adip. Mbak Arista, Mas Gede. Ya, terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Dokter, ini terkait dengan kasus perundungan nih yang terjadi di lingkaran kedokteran ya. PPDS khususnya. Ya, ini sejauh apa informasi terkini yang didapat oleh PBID, dokter? Ya, jadi yang pertama tentunya kami selalu sampaikan dari 2-3 tahun terakhir kita sudah sangat konsen terkait dengan masalah bullying. Ya. Dan kami dari Ikatan Dokter Indonesia tentunya akan mendorong penindakan tegas jika ada tindakan-tindakan bullying yang dilakukan di dalam proses pendidikan. Bukan hanya di pendidikan spesialis saja, di pendidikan kedokteran secara umum. Dan kemudian yang juga perlu harus dipahami adalah kalau kita bicara terkait dengan bullying, maka tentunya regulasi sekarang sudah ada. Regulasi dari 2023 tentang Permendikbud juga terkait dengan perundungan sudah ada. Ditambah lagi dengan Undang-Undang Kesehatan, bahkan PP 28 pun juga sudah menyebutkan terkait dengan permasalahan perundungan. Tapi yang perlu harus diperkuat adalah preventionnya. Bukan hanya sekedar bagaimana teman sejawat dokter yang mengalami perundungan itu melaporkan, tetapi apa upaya pencegahan yang harus atau bisa dilakukan, yang itu nanti terkait dengan semua stakeholder. Pencegahan itu melalui apa? Melalui sebuah perbaikan sistem di dalam sebuah proses pendidikan. Melalui tentang sistem perbaikan pekerjaan, beban kerja, terkait juga dengan masalah-masalah yang berkaitan juga tentang bagaimana ada sebuah sistem untuk mengevaluasi ketahanan mental di dalam sebuah proses pendidikan. Jadi ini keterkaitan dengan semua stakeholder sebenarnya. Tapi Dr. Adip, kira-kira kalau misalkan dari sudut pandang Anda sebenarnya menjadi faktor utama dalam adanya kasus perundungan di dalam sistem pendidikan kedokteran ini apa sih, Dok? Ya, jadi kan yang pertama adalah yang kita harus evaluasi batasan tadi. Batasan tentang perundungan seperti apa. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana kultur, ya, kultur di dalam proses pendidikan itu kita harus rubah. Ya, kultur merubah itu tidak bisa kemudian dari bawah, harus dari atas. Melalui siapa? Di mana tempat pelaksanaan pendidikan kedokterannya itu? Apakah melalui institusi pendidikan maupun rumah sakit pendidikannya? Nah, di dalam rumah sakit pendidikan inilah saya kira peran daripada Kementerian Kesehatan sangat besar.
Yaitu dengan apa? Mengevaluasi standar beban kerja yang harus dilakukan oleh peserta didik. Kita punya standar WHO 50 jam per minggu. Apakah itu sudah diterapkan dengan baik? Karena kalau kita bicara di dalam sebuah proses pendidikan, maka ada juga pekerjaan pelayanan yang juga harus dilakukan. Karena dukungan teman-teman PPDS di dalam proses pendidikan ini juga mendukung aspek pelayanan. Kalau kemudian target pelayanannya itu dibuat dan kemudian tidak memperhatikan terkait dengan masalah beban jam kerja yang harus dilakukan, didapatkan oleh peserta didik, maka ini juga akan membebani secara fisik dan psikis yang kemudian itu didapatkan oleh teman-teman peserta didik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan kultur pendidikan yang aman, nyaman, dan tentunya tidak ada permasalahan-permasalahan yang lain, termasuk permasalahan berkaitan dengan finansial. Bagaimana peserta didik itu juga mendapatkan dukungan mamanya insentif yang saya kira ini sudah sering disampaikan oleh pihak Kementerian Kesehatan. Ini yang harus kita dorong sehingga benar-benar peserta didik itu belajar dan kemudian aman tanpa harus memperhitungkan terkait dengan masalah berkaitan finansial. Karena tidak semua peserta didik itu mempunyai kemampuan finansial. Mereka juga ada yang dari kelompok-kelompok biasa yang juga perlu dukungan finansial pada saat dia melakukan sebuah pekerjaan yang itu dalam proses pendidikannya. Betul. Dokter, ini apakah dari IDI sendiri saat ini sudah mengetahui sebenarnya bagaimana sih bentuk-bentuk perundungan yang terjadi kepada korban ini sehingga korban ini sampai nekat gitu mengakhiri hidupnya? Ini dari seniornya gitu ya, ya? Diduga. Ya, jadi untuk kasus Dawat ini saya kira kita jangan membuat sebuah asumsi yang belum ada dasarnya. Kita serahkan semuanya dalam proses penyelidikan yang sekarang dilakukan oleh pihak berwenang atau pihak berwajib dalam hal ini kepolisian. Apakah ini termasuk kasus bunuh diri? Apakah ini termasuk yang berkaitan dengan kasus perundungan? Pihak kepolisian saya kira sekarang sudah memproses terkait dengan hal itu. Kita menunggu hal itu. Tapi terlepas dari semua proses itu, kami tentu semuanya sangat konsen. Jika memang itu nanti ada bukti-bukti yang terkait dengan perundungan, maka tentunya harus ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Dan ini semuanya sudah dilakukan di dalam sebuah proses pendidikan. Jadi perlu diketahui juga buat Mas Gede, Mbak Arlis, dan masyarakat bahwa pada saat kita bicara perundungan yang terjadi di dalam proses pendidikan kedokteran, sudah ada juga hal-hal yang dilakukan oleh institusi pendidikannya. Ya. Ada sanksi, bahkan mulai dari sanksi pembinaan sampai sanksi dikeluarkan pun juga sudah ada. Nah, ini yang harus kita perkuat, tapi yang paling penting bukan hanya di hilirnya saja, di hulunya, preventionnya, pencegahan apa yang harus dilakukan. Nah, tadi yang di awal saya sampaikan adalah proses mencegah supaya jangan sampai kasus-kasus perundungan itu bisa terjadi kembali. Ya, Dok, apabila memang ada upaya preventif begitu ya untuk mencegah gitu ya, apakah ada saluran-saluran khusus yang bisa digunakan oleh mahasiswa atau PPDS gini ya? Korban ya? Ya, apabila dia merasa sangat tertekan, sangat cemas begitu ya dengan kondisinya, sehingga dia perlu saluran-saluran untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan kondisi yang dirasakan saat itu. Ya, saya kira sekarang sudah banyak kami dari Ikatan Dokter Indonesia melalui Junior Doctor Network yang kami punya, kami sudah membuat sebuah hotline. Bahkan kalau perlu namanya tidak menyebutkan nama, anonim di institusinya saja. Dan informasi-informasi yang kita dapatkan ini kita langsung lakukan intervensi kepada pihak-pihak kepala pendidikannya atau melalui dekan-dekan. Di institusi pendidikan pun juga sekarang sudah banyak saluran. Dan ini yang harus kita buka. Dan yang harus kita lakukan adalah pendampingan, jangan ada ketakutan-ketakutan di dalam proses pendidikan, karena kami dari Ikatan Dokter Indonesia, walaupun di dalam regulasi tidak sebutkan peran daripada Ikatan Indonesia, tapi karena mereka adalah anggota kami, maka kami akan support jika ada mahasiswa pendidikan yang kemudian mengalami perundungan. Baik. Dokter Adib, tolong ralat kalau misalkan saya salah, ini sebenarnya untuk kasus perundungan kan sudah terjadi ini tidak bukan yang pertama kali ya. Ada juga dari beberapa tahun yang lalu. Lantas kalau misalkan sudah ada hotline, tapi kenapa para korban ataupun dokter-dokter muda ataupun PPDS ini tidak berani untuk melapor? Apakah adanya mungkin intimidasi dari senior-senior ataupun bahkan dari pihak kampus? Nah, ini pencegahannya seperti apa? Bagaimana cara IDI melindungi para korban yang menjadi korban bullying ini?
Ya, jadi kami kalau saya melakukan sebuah surat edaran juga ke seluruh ID cabang. Teman-teman cabang yang kemudian siap untuk kemudian melakukan sebuah pendampingan, termasuk juga pendampingan hukum jika memang diperlukan proses hukumnya. Dan ini menjadi satu bagian tugas dari kami. Tapi yang menjadi masalah ini adalah yang harus kita ketahui, dan saya kira Kemenkes juga pernah merilis bahwa tidak semua yang dilaporkan itu kasus perundungan. Dari 70% ternyata bukan. Ini saya kira yang juga disampaikan oleh Kementerian Kesehatan yang memang pada saat kemudian kita bicara kasus perundungan, apalagi bicara kekerasan fisik, apalagi bicara pelecehan seksual, termasuk penganiayaan, dan sampai kemudian berpotensi mengancam nyawa, ini adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan secara tegas, dan kalau perlu kemudian kita evaluasi untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, inilah hal-hal yang saya kira di kami, kemudian di institusi pendidikan sudah ada. Dan kami selalu sampaikan kepada sejawat-sejawat kami, anggota kami, jangan takut untuk kemudian menyampaikan pelaporan kepada kami, dan kami akan melakukan perlindungan. Dan dalam 2 tahun terakhir, hal seperti ini kemudian menjadi sebuah perubahan kultur yang juga dilakukan di dalam proses pendidikan. Jadi proses-proses ini terus selalu kita lakukan, dan kami lihat responsif dari institusi pendidikan pun, dukungan pun juga sekarang semakin tinggi dengan membuat setiap institusi pendidikan spesialis ada satgas bullying yang langsung menindaklanjuti. Baik. Terima kasih Dr. Adi Pkomedi atas informasinya dan waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Selamat beraktivitas, Dok. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam.